comebacknya ditandai oleh hat-trick ini yang luar biasa untuk Robert Lewandowski. Nah, ini yang aku maksud di video aku kemarin. If you kebobolan 2 tapi you score 4, you will still win the game, teman. Halo semuanya, kembali lagi. Akhir penutupan laga yang cukup manis FC Barcelona sebelum jeda internasional ini. Ya, selamat datang kembali di channel Merah Biru, channel yang khusus membahas tentang seputar FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Ya teman-teman, akhirnya Barcelona back to track. Penutupan yang manis sebelum jeda internasional ini, Barcelona tadi malam berhasil unggul, berhasil menang 4-2 atas tamunya Celta Vigo tadi malam. Ya, ini menurutku kemenangan yang luar biasa atas hasil yang diraih imbang rival kita, sang pemuncak klasemen Real Madrid. Ini momentum yang sangat bagus. Sekarang jarak selisih hanya 3 poin aja, yang mana asa itu masih hidup, api itu masih hidup untuk mengejar sang pemuncak klasemen. Langsung masuk ke dalam in game-nya, kita langsung bahas bagaimana jalannya pertandingan tadi malam. Oke, kita langsung bahas ke formasi. Hansi Flick kembali memasang 4-2-3-1 seperti biasa dengan Szczęsny menjadi penjaga gawang, lalu depannya ini dicoba lagi untuk mencari pertahanan yang solid. Akhirnya menaruh Ronald Araujo beserta Pau Cubarsí di tengah, lalu di samping kanan kirinya ada Balde dan juga Konde, lalu di depannya ada Frenkie de Jong, lalu depannya ada Rashford, Fermin dan juga Yamal, lalu depannya inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini teman-teman, sang predator mesin pencetak gol Robert Lewandowski tadi malam kembali langsung menjadi starter dan langsung memberikan impact yang luar biasa dengan berhasil nyekor hat-trick teman-teman tadi malam. Robert Lewandowski comebacknya ditandai oleh hat-trick ini yang luar biasa untuk Robert Lewandowski. Nah, ini yang aku maksud di video aku kemarin. If you kebobolan 2 tapi you score 4, you will still win the game, teman-teman. Ini kalian nggak apa-apa, Hansi Flick nggak apa-apa pakai highlight defensif, asalkan kita punya predator ganas di depan. Contohnya kayak ini, Robert Lewandowski, kita kebobolan 2 itu pasti karena highlight defensif, ya kan? Lalu tapi kita memasukkan 4, nyekor 4, nah itu hasil kan tetap menang. Kayak gini loh maksudku. Nggak apa-apa kita pakai highlight defensif, tapi asalkan yang depan ini nggak macet, yang depan ini moncer, gacor. Nah itu gitu Pak Hansi Flick ya. Oke. Lalu jalannya pertandingan tadi malam ya, yang tadi aku bilang Robert Lewandowski berhasil nyekor 3 langsung, dan juga satu lagi di skor Lamine Yamal. Luar biasa, Yamal kembali memberikan dampak yang sangat positif setelah beberapa kejadian yang sudah berlalu. Lamine Yamal kembali fokus on sepak bola. Robert Lewandowski ini sekarang pemain sudah mulai kembali. Dani Olmo juga sudah mulai kembali. Ini kita tinggal tunggu Joan Garcia yang ada di belakang dan juga Rafinha. Nah ini seperti yang aku kemarin mengutip Hansi Flick ketika diwawancarai oleh wartawan. Dia bilang dia ditanya, kenapa kamu nggak ngerubah taktik kamu, highlight defensif kamu? Nah, jawaban Hansi Flick seperti ini, aku nggak akan ngerubah highlight defensifku. Ini adalah sudah menjadi filosofi, kalau nggak salah seperti itu ya, kasarnya seperti itu. Nanti aku cantumin pernyataannya Hansi Flick. Aku nggak akan ngerubah taktikku atau filosofi yang sudah ada di dalam klub ini. Jadi kalian akan bisa melihat kita setelah beberapa pemain yang akan kembali. Kita tetap akan memainkan sepak bola yang agresif, yang menyerang. Aku nggak mau aku ngerubah taktik terus hanya menyekor selisih skor 0-1 atau berapa, hanya ya berjarak-jarak dekat dan pertandingan kurang menarik. Tapi aku ingin bermain dengan sepak bola yang agresif, yang selalu menekan, yang selalu connect antar satu lini dengan lini yang lain. Seperti itulah kira-kira kotorannya. Nanti aku cantumin. Aku kemarin sempat baca tapi lupa taruh di mana, nanti tak cantumin. Seperti itu teman-teman. Nah, kita nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Highlight defensif seperti diterapkan
bahkan tadi malam lumayan menurutku lumayan bisa meredam agresivitas dari Celta Vigo, tapi juga ada beberapa kecolongan yang berhasil menjadi gol Celta Vigo tadi malam kan memanfaatkan dari highline defensif yang ada di dalam Barcelona. Tapi kalau kita nyekor kayak gitu, nyekor banyak lah, nggak apa-apa, kita still win the game teman-teman, seperti itu. Lalu babak kedua aku suka banget respon dari Hansi Flick di babak kedua. Kan kita menang lalu diseimbangkan 2-2, lalu Yamal ngegolin di sebelum babak kedua, tapi Hansi Flick tidak menurunkan tempo, bahkan lebih memperketat dan lebih menjalankan sepak bola yang progresif, agresif tadi malam. Di babak kedua ditambah lagi boosternya, ini luar biasa Hansi Flick. Kita kemarin ngeritik gini ngeritik itu, sekarang kok junjung kan karbitan nggak gitu teman-teman. Kita kritik, kita objektif, kalau jelek kita bilang jelek, kalau bagus kita bilang bagus, seperti itu. Oke. Lalu yang disayangkan, ada hal-hal yang disayangkan ke depannya ini ya, absennya Frenkie de Jong di akhir laga, dia terkena kartu merah, akumulasi kartu merah, yang mana ini akan menjadi bisa menjadi titik lemah besok di La Liga selanjutnya, Jornada selanjutnya, karena ini Pedri nggak tahu sudah sembuh atau belum. Kehilangan Pedri dan juga kehilangan De Jong itu sangat-sangat berdampak untuk lini tengah Barcelona terutama, karena Barcelona itu nyawanya ada di tengah teman-teman. Jadi possession ball itu nyawanya ada di tengah. Kalau yang di tengah ini macet, yang di tengah jadi kunci, yang lain bakalan kesusahan, aku yakin itu. Dan pemain yang pegang kunci lini tengah ini hanya Pedri dan juga Frenkie de Jong. Aku nggak tahu yang lain, belum dicoba. Casado juga masih so-so mainnya. Ini kalau sampai dua-duanya nggak ada, nggak tahu Barcelona akan gimana. Semoga Hansi Flick bisa memecahkan masalah ini dan meramu tim tetap konsisten dan stabil. Harapannya seperti itu. Lalu apalagi ya? Ya mungkin itu aja teman-teman. Habis ini kita jeda internasional, yang mana kayaknya menarik aku bahas tentang tim-tim kandidat-kandidat terkuat yang akan memenangkan Piala Dunia di tahun 2026. Oke, gimana? Ya, sambil kita menunggu FC Barcelona kembali laga bergulir dan Liga Champions bergulir, dan nanti kita akan sedikit-sedikit bahas tentang tim-tim yang berlaga di Piala Dunia nanti. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin video review tentang FC Barcelona melawan Celta Vigo cukup begitu aja. Aku hanya menyoroti beberapa poin tadi. Akhirnya beberapa pemain telah kembali. Yang paling terpenting lini depan, striker yang paling terpenting. Selamat datang kembali Robert Lewandowski. Lalu selamat datang kembali, selamat terlahir kembali Lamine Yamal. Aku sangat menantikan magic dari kaki ajaibmu. Semoga tetap konsisten dan fokus kepada sepak bola, karena bakatmu luar biasa. Aku yakin Lamine Yamal bisa mendekati lah, kalau nyampe Messi, Ronaldo itu nggak akan mungkin. Yang nggak tahu juga, tapi bakalan susah. Tapi mendekati itu, bersaing dengan Mbappe dan pemain-pemain elit lainnya, itu sudah cukup. Oke, segitu aja review kali ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Nantikan konten merah biru selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe teman-teman, karena YouTuber kecil ini masih butuh interaksi, butuh insight dari kalian. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kalau seandainya ada pendapat aku yang kurang pas, atau kalian punya unek-unek yang pengen aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu. See you. Visca Barça, Visca Catalunya.